Kita dapat melihat berbagai macam warna dan rupa disebabkan oleh adanya cahaya. Keberadaan cahaya akan membantu kita melihat benda-benda sekitar. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang dapat terdeteksi oleh mata manusia. Ada beberapa sifat yang dimiliki oleh cahaya. Cahaya merambat lurus. Ini bisa dibuktikan dengan percobaan menggunakan lilin dan kertas di tempat yang gelap. Dari lubang kertas, kita melihat cahaya lilin tersebut. Apabila posisi lubang tidak lurus, maka cahaya lilin tidak dapat terlihat. Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan ketika menyentuh suatu bidang. Dapat membentuk pantulan teratur dan pantulan baur. Cahaya yang dipantulkan pada bidang datar disebut dengan pantulan teratur, sementara cahaya yang dipantulkan pada bidang yang tidak rata disebut dengan pantulan baur. Pemantulan cahaya dijelaskan oleh Snellius dengan menambahkan garis normal, di mana sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Besar sudut datang sama dengan sudut pantul. Cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan apabila cahaya tersebut melewati kerapatan optik yang berbeda, contohnya pada medium air dan medium udara. Sendok tersebut mengalami pembiasan dikarenakan berada pada medium air dan udara, sehingga tampak seperti sendok patah. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang perambatannya tidak memerlukan medium atau perantara. Contohnya cahaya matahari. Cahaya merupakan bagian dari gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang 400 nanometer hingga 700 nanometer dan berada di antara sinar inframerah dan sinar ultraviolet. Cermin. Cermin adalah bentuk pemantulan cahaya. Dengan cermin, kita dapat mengetahui kondisi kita. Cermin berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua, cermin datar dan cermin lengkung. Cermin datar. Cermin datar merupakan jenis cermin yang sering digunakan kita dalam berias. Pada cermin datar, bayangan yang dihasilkan sama besar dan sejajar. Cermin datar menghasilkan bayangan benda yang bersifat maya, tegak, dan terbalik. Pembentukan bayangan pada cermin datar dihasilkan dari perpotongan sinar-sinar pantul yang digambarkan dengan garis putus-putus sehingga menghasilkan bayangan. Kaca spion merupakan salah satu jenis cermin lengkung yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Cermin lengkung dibagi menjadi dua, yaitu cermin cekung dan cermin cembung. Secara umum, cermin lengkung memiliki beberapa bagian, seperti pusat kelengkungan cermin, vertex, titik fokus, jari-jari kelengkungan, dan jarak fokus. Bagian di dalam sekeliling lampu senter merupakan contoh penggunaan cermin cekung. Hal ini dikarenakan cermin cekung memiliki sifat mengumpulkan cahaya atau konvergen. Cermin cekung sendiri memiliki 3 sinar istimewa. Sinar istimewa adalah sinar-sinar datang dan pantul yang berhubungan langsung dengan sumbu utama, titik pusat kelengkungan, dan titik fokus. Seperti sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Sinar datang menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin dipantulkan ke arah titik pusat kelengkungan cermin juga.
Bayangan yang dihasilkan pada cermin cekung tergantung pada posisi benda. Setidaknya ada 3 sifat bayangan yang dihasilkan. Jika benda lebih jauh dari titik pusat kelengkungan cermin, maka sifat bayangannya nyata, terbalik, dan diperkecil. Jika benda berada tepat di titik fokus, maka tidak nampak bayangan yang dihasilkan. Dan yang terakhir, jika benda berada di antara titik fokus dan cermin, maka bayangan yang dihasilkan bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Cermin cembung. Road mirror merupakan contoh penggunaan cermin cembung dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan cermin tersebut dikarenakan kemampuannya dalam menyebarkan cahaya atau bersifat divergen. Cermin cembung sendiri memiliki 3 sinar istimewa. Sinar datang, sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Sinar datang menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Dan sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin dipantulkan seolah-olah berasal dari titik pusat kelengkungan cermin itu juga. Pembentukan bayangan pada cermin cembung berbeda dengan cermin cekung, di mana bayangan yang dihasilkan selalu bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Baik cermin cekung maupun cermin cembung memiliki persamaan titik fokus 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen, di mana f sama dengan jarak fokus cermin, s sama dengan jarak benda ke cermin, dan s aksen sama dengan jarak bayangan ke cermin. Kedua persamaan tersebut memiliki perbedaan di mana jarak fokus cermin cembung bernilai negatif sementara pada cermin cekung bernilai positif. Bayangan yang dihasilkan oleh cermin cekung dan cermin cembung mengalami perubahan ukuran. Itulah yang disebut dengan perbesaran bayangan atau M. Perbesaran dapat dicari dengan nilai mutlak X aksen dibagi dengan S atau nilai mutlak H aksen dibagi dengan H. Lensa. Kaca pembesar merupakan contoh penggunaan lensa dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan tersebut bertujuan menghasilkan bayangan yang jauh lebih besar. Secara umum, lensa dibagi menjadi 2, yaitu lensa cekung dan lensa cembung. Lensa cekung secara visual digambarkan seperti kaca dengan cekungan di kedua sisinya. Berdasarkan hukum pembiasan cahaya, lensa cekung memiliki 3 sinar istimewa. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama lensa seolah-olah dibiaskan dari titik fokus aktif atau f1 di depan lensa. Yang kedua, sinar datang seolah-olah menuju titik fokus pasif atau f2 akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Dan yang terakhir, sinar datang melalui titik pusat optik lensa akan diteruskan tanpa melalui pembiasan. Bayangan yang dihasilkan oleh lensa cekung selalu bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Lensa cembung. Lensa cembung digambarkan seperti kaca dengan kedua sisinya yang berbentuk cembung. Sama seperti lensa cekung, lensa cembung memiliki 3 sinar istimewa. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan seolah-olah menuju titik fokus aktif atau f1 di belakang lensa. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus pasif atau f2 di depan lensa akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Dan yang terakhir, sinar datang menuju titik pusat optik lensa akan diteruskan tanpa melalui pembiasan. Bayangan yang dihasilkan lensa cembung memiliki sifat bayangan yang berbeda-beda tergantung posisi benda. Setidaknya, ada 5 kemungkinan bayangan yang dihasilkan. Yang pertama, objek di luar P2, maka bayangan yang dihasilkan nyata, terbalik, dan diperkecil. Kedua, objek berada tepat di P2, maka bayangan yang dihasilkan nyata, terbalik, dan sama besar. Yang ketiga, objek berada di antara P2 dan F2, maka bayangan yang dihasilkan nyata, terbalik, dan diperbesar. Yang keempat, objek berada di titik F2, maka bayangan yang dihasilkan bersifat tak hingga. Dan yang kelima, objek yang berada di antara F2 dan O, maka bayangan yang dihasilkan bersifat maya, tegak, dan diperbesar.
Sama seperti cermin, lensa juga memiliki persamaan jarak fokus, di mana 1/f sama dengan 1/s ditambah dengan 1/s aksen, di mana f sama dengan jarak fokus, s sama dengan jarak benda ke lensa, dan s aksen sama dengan jarak bayangan ke lensa. Perbedaan kedua lensa tersebut terletak pada jarak fokus, di mana jarak fokus pada lensa cekung selalu bernilai negatif, sementara jarak fokus pada lensa cembung selalu bernilai positif. Bayangan yang dihasilkan pada lensa juga dapat dihitung perbesarannya, di mana perbesaran pada lensa dapat dicari dengan nilai mutlak S aksen dibagi dengan S, atau nilai mutlak H aksen dibagi dengan H. Berbeda dengan cermin, lensa memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan menyebarkan cahaya. Itulah yang disebut dengan kuat lensa. Kuat lensa memiliki satuan dioptri, di mana persamaan kuat lensa adalah 1/f atau dalam satuan meter 100/f. Manusia bisa melihat dengan jelas disebabkan oleh adanya cahaya dan tentunya mata. Pada mata kita, terdapat beberapa struktur dan fungsi, di antaranya 1. Kornea. Kornea merupakan organ terluar mata yang melapisi sklera. Fungsi utama kornea adalah mengantarkan dan memfokuskan cahaya ke dalam lensa mata. Yang kedua, iris. Iris merupakan bagian tengah bola mata yang berwarna bening. Iris mempengaruhi besar kecilnya pupil berdasarkan besar kecilnya intensitas cahaya. Yang ketiga, pupil. Pupil merupakan bagian tengah mata yang terletak pada iris. Pupil memiliki bentuk bulat di mana besar kecilnya dipengaruhi oleh iris dan tingkat intensitas cahaya. Semakin besar intensitas cahaya, maka iris akan semakin menyempit, sehingga bentuk pupil semakin kecil. Yang keempat, lensa. Lensa merupakan bagian mata yang letaknya tepat berada di belakang pupil. Fungsi utama lensa adalah memfokuskan cahaya agar jatuh tepat pada retina. Yang kelima, retina. Retina merupakan bagian terdalam dari mata. Retina terdiri atas beberapa bagian seperti lapisan saraf optikal dan fovea. Lapisan saraf optikal berfungsi untuk mengantarkan rangsangan menuju saraf pusat atau otak, sementara fovea berfungsi dalam membentuk bayangan. Setelah cahaya melalui lensa kemudian ditangkap oleh retina, rangsangan akan menuju otak melalui sel saraf optikal. Kemudian dari otak akan diterjemahkan oleh fovea. Layaknya sistem organ lain, sistem penglihatan manusia memiliki beberapa kelainan atau penyakit. Miopia. Miopia merupakan keadaan di mana cahaya yang membias melewati lensa mata akan jatuh di depan retina, sehingga retina tidak dapat menangkap bayangan dengan jelas. Kondisi ini ditandai dengan pandangan mata pada benda-benda yang jauh terlihat kabur. Penderita miopia dapat diatasi dengan kacamata berlensa negatif atau lensa cekung. Dengan lensa cekung, sinar akan disebarkan dan tepat menuju retina, sehingga penderita akan menangkap bayangan dengan jelas kembali. Hipermetropi. Hipermetropi merupakan keadaan di mana cahaya yang membias melalui lensa mata jatuh di belakang retina, sehingga retina tidak dapat menangkap bayangan dengan jelas. Penderita biasanya akan kesulitan dalam melihat benda yang berjarak dekat. Penderita hipermetropi dapat diatasi dengan bantuan kacamata berlensa positif atau lensa cembung. Lensa cembung dapat mengumpulkan cahaya sehingga cahaya tepat jatuh di retina. Astigmatisme. Astigmatisme merupakan kondisi di mana cahaya yang masuk ke mata dibiaskan lebih dari satu titik fokus. Akibatnya, retina tidak mampu menangkap cahaya dengan jelas. Penderita astigmatisme akan kesulitan melihat benda-benda yang berjarak dekat maupun jarak jauh. Astigmatisme dapat diatasi dengan bantuan lensa silindris yang dapat menyatukan fokus cahaya pada retina, sehingga retina dapat menangkap bayangan dengan jelas. Presbiopi. Presbiopi merupakan kondisi di mana penderita mengalami kesulitan melihat objek disebabkan oleh faktor usia. Faktor usia yang semakin bertambah akan mengurangi kualitas penglihatan. Buta warna. Buta warna merupakan suatu kelainan pada mata yang disebabkan ketidakmampuan sel-sel kelucut mata untuk menangkap suatu warna tertentu. Penyakit ini bersifat menurun. Buta warna dibagi menjadi dua, yaitu buta warna total dan buta warna sebagian. Buta warna total hanya mampu melihat warna hitam dan warna putih saja.
sedangkan buta warna sebagian tidak dapat melihat warna-warna tertentu seperti merah, hijau, atau biru. Menguji buta warna dapat dilakukan dengan cara uji Ishihara, di mana setiap pasien diminta melihat dan mengenali tanda gambar yang diperlihatkan dalam waktu 10 detik. Penglihatan serangga. Mata serangga memiliki struktur yang khas. Berbeda dengan manusia yang hanya memiliki satu lensa, mata serangga tersusun atas puluhan hingga ratusan lensa, sehingga mata serangga disebut dengan mata majemuk. Setiap mata serangga disebut dengan omitidium, yang berfungsi sebagai reseptor penglihatan yang terpisah, dan serangga memiliki banyak omitidium. Setiap omitidium terdiri atas lensa, yaitu permukaan depan lensa merupakan satu faset mata majemuk. Kerucut kristalin yang tembus cahaya, sel-sel penglihatan yang peka terhadap cahaya, dan sel-sel yang mengandung pigmen yang memisahkan omitidia dari omitidia lainnya. Setiap omitidium akan menyumbangkan informasi penglihatan dari satu daerah objek yang berasal dari objek yang berbeda, sehingga bayangan yang dilihat oleh serangga adalah gabungan dari gambar-gambar yang dihasilkan dari setiap omitidium. Alat optik. Ada beberapa jenis alat optik yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Kamera. Kamera sederhana terdiri dari lensa cembung, diafragma, shutter, dan film. Lensa cembung berfungsi membentuk bayangan nyata dan terbalik pada film. Berbeda dengan lensa mata yang mempunyai panjang fokus yang dapat berubah-ubah, lensa kamera mempunyai panjang fokus yang tidak dapat berubah. Kaca pembesar atau loop. Kaca pembesar merupakan alat optik yang terdiri dari satu lensa konvergen atau cembung, berfungsi dalam memperbesar dan memperjelas suatu objek. Ukuran bayangan yang terbentuk tergantung sudut penglihatan mata. Mikroskop. Mikroskop merupakan alat optik yang menggabungkan dua lensa konvergen. Kedua lensa tersebut sering disebut sebagai lensa objektif dan lensa okuler. Lensa objektif berada di dekat objek yang diamati, sementara lensa okuler berada di dekat mata. Lensa objektif memiliki fokus kurang dari 1 cm, sementara lensa okuler memiliki fokus beberapa sentimeter. Kedua lensa tersebut dipisahkan dengan jarak L. Objek yang diamati di titik O akan menghasilkan gambar terbalik dan jauh lebih besar pada titik I2 yang terletak dekat dengan titik fokus mata. Teleskop. Teleskop merupakan alat optik yang digunakan untuk melihat benda-benda yang jauh, seperti planet-planet pada tata surya kita. Secara umum, teleskop dibagi menjadi dua, yaitu teleskop bias dan teleskop pantul. Teleskop bias sama seperti mikroskop yang menggunakan dua buah lensa untuk menangkap bayangan. Keduanya mempunyai lensa objektif dan lensa okuler. Bayangan yang dihasilkan bersifat maya, terbalik, dan diperbesar. Teleskop bias membutuhkan lensa cembung untuk mengumpulkan sinar. Teleskop pantul. Teleskop pantul merupakan teleskop yang menggunakan perpaduan antara cermin dan lensa untuk membentuk gambar. Cermin yang digunakan adalah cermin cekung dan cermin datar, sementara lensa yang digunakan adalah lensa cembung. Cermin cekung digunakan untuk mengumpulkan cahaya, sedangkan cermin datar digunakan untuk memantulkan cahaya pada lensa cembung. Lensa cembung tersebut akan menampilkan gambar objek yang diamati dengan jelas.